Cek satu. Pak tujuh studio. 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 Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Masjid Agung, kaum muslimin dan muslimat, para soimin dan soimat yang berbahagia, pendengar Radio Republik Indonesia, pemirsa YMA TV dimanapun Anda berada, dan juga jemaah Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam cawisan menanti berbuka dan juga siaran menanti waktu berbuka. Kami siarkan dari Masjid Agung Palembang untuk kebersamaan kita hari ini Jumat 13 Maret 2026 bertepatan pula dengan 23 Ramadan 1447 Hijriah. Rangkaian sore ini sudah kami siapkan seperti biasa untuk menemani persiapan berbuka puasa Anda. Akan kita dengarkan tausiah, pengajian kitab suci Al-Quran, dan bila tiba waktunya nanti akan masuk waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia, pemirsa YMA TV, dan juga jemaah Masjid Agung Palembang, segera kita masuki acara pembuka kita dengan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Mardi Abdullah MPDI, yang sore hari ini akan mengambil satu tema berjudul Memahami Hukum-Hukum dalam Al-Quran. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin, serta para pendengar yang mengikuti siaran ini dimanapun berada, mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat masuk dalam acara yang kita jalani sekarang ini. Kaum muslimin rahimakumullah, tema yang saya bawakan pada saat ini adalah memahami hukum ibadah langsung dari Al-Quran.
Pertanyaan timbul, hukum-hukum ibadah, tata cara ibadah bisa ndak dipahami langsung dari Al-Quran? Saya jawab dulu, nanti uraian melanjutkan bahwa bagi orang awam tidak bisa memahami hukum-hukum ibadah itu langsung dari Al-Quran terjemahan itu. Mengapa? Sebab Al-Quran itu belum tersusun seperti disiplin ilmu, umpamanya tentang ibadah. Al-Quran terletak pada surah, ayat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita katakanlah sulitlah untuk orang awam mau belajar ibadah langsung dengan melihat Al-Quran dan terjemahnya itu. Contoh, dalam Al-Quran kita temukan ada ayat yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, Al-Baqarah 43, yang artinya dirikan oleh kamu sholat, kerjakan sholat, tunaikan zakat, kemudian rukulah bersama orang-orang yang ruku. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di situ ada, kita ambil satu saja kalimat, perintah Allah menyuruh mendirikan sholat. Nah sekarang belajar bagaimana sholat itu dari Al-Quran terjemah itu. Nah itu yang saya maksudkan sulit untuk dapat dilakukan bagi orang-orang awam itu. Ternyata untuk menunaikan sholat itu ada pada beberapa ayat. Tidak usah jauh-jauh, yang lain saja saya contohkan. Sudah ketemu dengan ayat Al-Maidah ayat 6. Di situ baru ada penjelasan tentang sholat. Seperti ya ayyuhalladzina amanu iza qumtum ila sholah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhir ayat Al-Maidah ayat 6. Ternyata ayat ini baru menemukan bahwasanya mengerjakan sholat itu ya ada kaitan dengan membasuh muka dalam Al-Maidah 6 ini. Kemudian terkait pula dengan membasuh tangan sampai siku. Kemudian terkait pula menyapu kepala dan kedua kaki sampai mata kaki. Ternyata sudah berkembang persoalan Pak tentang belajar bagaimana sholat. Terkait di situ muka, mana batas muka? Di depan itu hidung, kiri kanan pipi, di atas kening. Apakah nanti di atas alis itu masih harus dibasuh? Dagu, kumis, apakah dagu itu sampai ke bawah dagunya itu harus dibasuh? Itu persoalan yang harus dijawab apabila orang awam mau belajar tentang sholat itu. Nah, disinilah saya katakan orang awam sulit untuk belajar ibadah kalau dengan melihat Al-Quran terjemah dan seterusnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya ternyata banyak rupanya yang terkait dengan apa yang namanya pelaksanaan daripada sholat. Tidak usah jauh-jauh tentang mana batas muka, mana batas tangan,
mana batas nyapu kepala, mana batas kaki, apakah mata kaki itu di luarnya saja yang sah untuk dibasuh, apa sampai tengah mata kaki, apa ke tengah, apa sampai ke bawah mata kaki. Itu persoalan yang harus dijawab dengan benar kalau kita mau belajar langsung dari Al-Quran terjemah itu. Oleh sebab itu hadirin sekalian, ya, dalam masalah ini saya mengatakan lagi bahwasanya Al-Quran itu harus dipelajari tidak dengan melihat terjemah-terjemah ayat itu saja, tapi harus dilihat dengan ayat-ayat lain, bahkan harus melihat juga bagaimana Rasulullah memberikan contoh baik dalam perkataan, perbuatan maupun takrir Rasulullah. Hadis takrir itu juga diperlukan. Jelas tidak bisa melihat ayat-ayat terjemah itu saja. Saya berikan contoh lagi, ternyata untuk mendirikan sholat itu ada ayat yang terkandung di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang isinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ila akhir ayat, yang artinya padahal mereka yang mau ibadah itu hanya diperintahkannya semata-mata, yaitu karena apa? Menjalankan perintah agama. Nah, menjalankan perintah agama itu bagaimana? Rasulullah memberikan bantuan untuk menjelaskan bagaimana melaksanakan ayat-ayat yang tersebut tadi. Ternyata ada kaitan dengan apa yang dikenal dengan niat. Ikhlas itu adalah disebut di dalam ilmu fikih namanya niat. Seperti diberikan Rasulullah ketentuan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa. Sesungguhnya sanya suatu perbuatan itu hendaklah dengan niat, dan segala amal perbuatan itu diperoleh, Allah akan memperhitungkan memberikan ganjarannya sesuai dengan niat. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah berapa sisi yang dilihat? Surah Al-Baqarah tadi, Al-Bayyinah tadi, harus melihat kitab-kitab hadis yang ribuan banyaknya itu harus dipadukan supaya kita bisa memahami tentang ibadah yang baru namanya itu tadi sholat, belum yang lain-lainnya. Ternyata dengan hadis Nabi itu mujtahid. Nah, ini orang ahli ini, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli bahasa Arab, tafsir, ahli akidah, ahli fikih, bahkan Imam Syafi'i itu namanya mujtahid mutlak. Dia membuat koedah, rumus untuk berfatwa. Dia ambil dari Al-Quran dan hadis, sehingga dia mempunyai satu rumus tersendiri untuk berfatwa. Bagaimana Pak kalau orang awam bacanya saja masih belum lurus, belum lagi melihat hadis yang hanya tahu nomor sekian. Sedangkan hadis itu bagaimana hadis ini dikoreksi, sahih apa tidak, hasan apa tidak, hasannya dhaif apa tidak. Itu memerlukan ilmu lain lagi, disiplin ilmu hadis. Ternyata Rasul Imam Syafi'i memberikan bantuan untuk kita bagaimana tentang niat. Dalam kitab sholat itu Imam Syafi'i punya rumusan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yang maksudnya niat itu adalah menyengaja perbuatan. Suatu perbuatan itu harus dilakukan bersamaan dengan niat. Belum lagi
mujtahid yang lain, Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hambal mungkin berbeda. Kalau orang awam mau menetapkan sendiri, ini satu masalah yang saya maksudkan. Orang awam tidak bisa hanya langsung belajar dari Quran terjemah. Quran terjemah itu. Ternyata kalau kita pahami dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu dipahami oleh Imam Syafi'i dengan rumusan qasdus syai'i muqtaranan bifi'li, melakukan suatu perbuatan itu hendaklah dengan niat. Beliau menjadikan suatu fatwa bahwa niat itu harus bersamaan dengan awal perbuatan. Ini fatwa Imam Syafi'i. Lantas awal perbuatan itu apa? Yaitu kata-kata Allahu Akbar. Kalau begitu niat itu harus berbarengan dengan awal perbuatan, yaitu Allahu Akbar. Bagaimana kalau didahulukan dari Allahu Akbar? Artinya belum masuk perbuatan. Bagaimana kalau niat itu setelah Allahu Akbar perbuatan sudah jalan baru masuk niat? Itu semua masalah. Imam Syafi'i mungkin berbeda dengan imam yang lain. Itu orang ahli semua seperti Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hambal, Syafi'i. Itu 4 orang yang diakui ahli untuk memahami Al-Quran. Mereka ahli Al-Quran untuk memahami hadis dan untuk memahaminya lewat bahasa Arab. Ternyata Imam Syafi'i mengambil dari kata-kata bin niyat. Bin niat artinya apa? Bin niat itu ba itu dengan niat itu qasdus syai'i muqtarinan bifi'lihi, menyengaja memperbuat sesuatu itu bersamaan dengan niat. Artinya sangat prinsip. Kelihatan hadis tadi sederhana, tapi bagi Imam Syafi'i menentukan apakah niat itu bisa mempengaruhi sahnya sholat apa tidak. Itu harus masuk lagi dalam ilmu fikih, baru kita tahu dengan pasti. Saya berikan ilustrasi mengapa Imam Syafi'i niat itu harus berlaku dengan perbuatan. Nah, menurut beliau kita ilustrasikan bagaimana kalau orang berkata saya makan dengan sendok, itu ada huruf ba bahasa Arabnya. Saya makan dengan sendok. Dengan sendok itu apa maksudnya? Kita makan, sendoknya ada bersama kita makan. Bersama kita makan. Kalau sendoknya kita letakkan di meja makan, katakan saya makan dengan sendok, keluar daripada rumusan bin niat tadi. Sama dengan orang mengatakan saya pergi ke pasar dengan sepeda, maka menurut rumusan Imam Syafi'i perginya itu harus dengan sepeda. Sepedanya itu bersamaan dengan pergi. Kalau sepedanya di rumah, orangnya pergi jalan kaki, itu tidak masuk dalam rumus misalnya. Itu sekadar ilustrasi bahwa tidak semudah itu memahami ibadah itu. Ibadah harus dipahami dengan Al-Quran. Ibadah harus dipahami dengan Al-Quran yang bermacam-macam tempatnya. Ibadah itu harus dipahami dengan hadis. Bahkan harus dipahami dengan apa yang namanya ilmu bahasa Arab. Seperti kata ba itu saja menentukan apakah sah niatnya atau tidak. Itu sekadar ilustrasi yang kita maksudkan apabila kita akan mempelajari bahasa Al-Quran. Tentu memerlukan disiplin ilmu yang lain-lain. Kalau kita lihat lebih lanjut dalam Al-Baqarah 22, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih dari dosa dan orang yang bersih daripada kotoran najis. Nah,
Yang demikian itu memberikan pemahaman bagaimana sholat. Apakah terkait itu? Oh jelas orang ahli bahwa sholat itu harus sah apabila bersih dalam hal najisnya. Itu perlu ilmu fikih lagi. Orang yang ahli dalam ilmu fikih itu mujtahid namanya Pak. Mujtahid ini orang yang berilmu tinggi, dia punya kemampuan, bahkan kata orang ulama hadis memerlukan apabila kita akan memahami sesuatu itu harus dia mempunyai paling tidak 15 ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu. Seperti apa? Ilmu hadis, ilmu bahasa, nahu, sorob, apa yang namanya ilmu balaghah, badi, bayan dan lain-lain, termasuk ilmu akidah. Bagaimana menentukan ayat Quran umpamanya yadullahi fawqa aydihim. Ini perlu ilmu akidah. Kalau tidak didukung oleh ilmu yang banyak itu sulitlah Pak. Kalau mau belajar dengan buka Quran terjemah, buka terjemahnya habis waktu ya sekedar memahami Quran terjemah tanpa paham dengan ilmu yang menyangkut hukum atau tata cara beribadah tadi. Oleh sebab itu saya dapat ambil rumusan bahwasanya belajar agama yang menyangkut hukum dan tata cara ibadah itu harus dari Al-Quran dan didukung oleh ilmu-ilmu lain seperti hadis, bahasa Arab, dan bahasa akidah, bahasa tauhid dan lain-lain sebagainya. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin sekalian. Kalau dirumuskan kemana kalau begitu kita mau belajar agama ini? Kalau memang kita sulit belajar agama. Nah inilah yang memberikan tuntunan itu ulama yang ahli di dalam berijtihad menentukan hukum-hukum fatwa dari Al-Quran itu namanya mujtahid. Di antara ulama yang kemujtahidnya diakui dunia seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Silakan belajar kepada mereka, ustazah, yang mereka berguru kepada mereka yang ahli itu tadi. Itu jalan keluar supaya kita selamat di dalam masalah ibadah, memahami masalah ibadah dengan benar, karena kita tidak tahu mengelolanya dengan ilmu yang macam-macam itu. Bukan saja ilmu fikih di situ dituangkan. Syaratnya mujtahid itu yang dia memang diakui orangnya ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli akidah itu tadi, dia punya karya tulis yang namanya ilmu fikih. Makanya belajar dari fikih Hanafi, belajar fikih Imam Malik, belajar dari fikih Imam Syafi'i, belajar fikih Ahmad bin Hambal. Kalau kita tergolong orang yang tidak mampu memahaminya sendiri dari Al-Quran ataupun sumber lainnya itu hadis. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian sekilas uraian saya yang menyangkut memahami agama, terutama ibadah, hukum-hukum tata cara ibadah itu jangan langsung dari Quran Sunnah tanpa didukung oleh ilmu disiplin lainnya seperti hadis dan lain-lain sebagainya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar Jamaah Masjid Agung dan juga para pemirsa YMA TV, baru saja kita dengarkan tausiah bersama Kiai Haji Mardi Abdullah MPD memahami hukum-hukum dalam Al-Quran. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya di mana akan kita dengarkan pengajian kitab suci Al-Quran. Sore hari ini akan membacakan surah An-Nisa ayat 88 di mana yang bertugas sebagai qori bersama Al-Ustaz Hadimroh Ayub SAG
Untuk waktu maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan masuk tepat pukul 18:17 waktu Indonesia Barat, menandakan tiba waktunya berbuka puasa. Dan yang bertugas sebagai muazin sore hari ini bersama Al-Ustaz Mas Agus Ahadi SPD. Akhirnya saya Haris Ansor beserta tim yang bertugas juga seluruh pengurus Masjid Agung Palembang mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa dan selamat berbuka puasa bila tiba waktunya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث
خفتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض واجعلنا من عبادك الصالحين من أهلها استووا للصلاة رحمكم الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان صلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 سبحان الله.
Subhanallah, 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 subhanallah. سبحان الله العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة على نية السلامة والبركة في كل أمور الدنيا والدنيوية والأخروية نخص خصوصا إلى حضرة حاجة بنت بوله لله لنا وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على